Hai traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trade crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di Fundamental Update. Jadi Fundamental Update minggu ini itu menurut saya cukup penting dalam menentukan arah angin daripada market secara keseluruhan ya, termasuk pasar saham di Amerika dan juga pasar kripto. Jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan economic calendar, minggu ini itu ada 3 event yang penting ya. Yang satunya nggak tertulis di sini ya. Yang pertama itu adalah FOMC. Jadi di sini termasuk keputusan suku bunga dan press conference yang akan dibawakan oleh Jerome Powell. Jadi dia pasti akan memberikan statement terkait dengan kebijakan dan arah rencana atau kebijakan yang akan diambil pada saat ya sebagai bagian dari upaya mereka mengatasi inflasi ya dalam beberapa waktu ke depan. Terus yang gak kalah penting adalah GDP, di mana di sini GDP digunakan sebagai salah satu tolak ukur ya untuk melihat apakah suatu negara memasuki resesi ekonomi atau tidak. Jadi kalau misalkan GDP-nya dirilis juga negatif, itu tentu saja akan berdampak buruk pada stock market di Amerika, dan kalau misalkan berdampak buruk ke pasar saham itu sudah pasti. Saya nggak bisa bilang pasti sih sebenarnya, cuman berdasarkan historical data dan berdasarkan yang kita sama-sama lihat, pasar saham dengan pasar kripto itu memiliki korelasi positif. Jadi kalau misalkan pasar sahamnya turun, market kripto kecenderungan juga ikut tertekan ya. Jadi itu adalah salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dan perlu dilihat. Nah, yang faktor ketiga itu adalah laporan laba rugi daripada US corporate, termasuk yang salah satunya yang cukup besar itu adalah Apple dan juga Microsoft. Jadi di video ini kita akan bahas tentang 3 hal tersebut. Langsung aja kita masuk dari yang masalah the Fed interest rate decision. Nah, seperti yang kita tahu, waktu kemarin itu The Fed mengeluarkan data ya, bukan The Fed sih, Badan Statistiknya mengeluarkan data bahwa CPI itu ternyata di angka 9,1%, di mana angka tersebut adalah tertingginya semenjak 40 tahun terakhir. The Fed itu secara probabilitas, bukan hanya The Fed sih ini, tapi dilihat dari sentimen pasar ya, itu meyakini bahwa The Fed bisa naikin suku bunga sampai dengan 1% atau 100 basis point, jadi sekitar 250 sampai 275. Pada saat itu probabilitasnya cukup tinggi. Plus, kalau teman-teman ingat, di awal bulan NFP itu dirilis positif, yang artinya dari labor market itu menunjukkan adanya perkembangan yang positif. Nah, cuman setelah kita mendapati data yang baru, jobless claim itu ternyata meningkat ya menjadi 251.000 pada akhir 16 Juli ya, atau pada akhir pertengahan Juli. Dan kalau misalnya kita lihat lagi, ternyata dari sisi manufaktur indeks di Philadelphia itu mengalami penurunan sampai minus 12,3. Artinya apa? Kalau misalnya kita tahu manufaktur itu kan berarti pabrik guys. Berarti kemungkinan akan ada gelombang pengangguran yang akan ya tiba dalam waktu dekat ya. Dalam artian The Fed yang tadinya berpikir bahwa oke, kalau misalkan data penganggurannya masih aman, masih dalam status hijau, berarti mereka bisa lebih agresif nih naikin suku bunga. Karena mereka ngelihatnya itu beberapa pabrik dan company nggak terkena dampak. Tapi setelah rilis data ini, kelihatannya The Fed mau nggak bisa terlalu agresif dalam naikin suku bunga. Seperti yang kita ketahui, tujuan The Fed naikin suku bunga tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menekan inflasi. Nah, cuman di sisi yang lain, dia juga harus memperhatikan supaya market itu nggak masuk ke dalam resesi ekonomi. Dan artinya di sini itu akan sangat merugikan bagi para pelaku pasar, para investor, para pengusaha, dan lain-lain ya. Termasuk tentunya yang nggak kalah pentingnya ya, data pengangguran. Kalau misalkan resesi ekonomi terjadi, perusahaan banyak yang shutdown karena tidak bisa bertumbuh dengan baik, tidak bisa melakukan pengembangan, dan tidak bisa menghasilkan profit, otomatis akan banyak orang di PHK. Dan kalau banyak orang di PHK, artinya situasi ini akan sangat parah sekali ya. Nah, oleh karena itu, sebenarnya kalau misalnya kita cari tahu ya, kira-kira sebenarnya apa sih dampak daripada kenaikan suku bunga itu sendiri? Apakah sebenarnya berpengaruh terhadap pasar finansial atau stock market atau financial market ya? Di sini ada beberapa takeaway yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah a changing interest rate environment contributed to headwinds for the stock market. Artinya ada perubahan arah angin nih, dari yang tadinya sangat sejuk tiba-tiba bisa jadi panas ya. Terus the Federal Reserve major policy
policy ya, shift removed liquidity from the markets and led to a repricing of risk assets such as stocks. Dan di sini yang nggak dimention adalah crypto ya. Repricing tuh maksudnya adalah kita jadi ngelihat nih value daripada company-company yang sesungguhnya, termasuk value daripada nilai Bitcoin itu sendiri. Jadi ini memang merupakan satu faktor yang pastinya berpengaruh ya. Kebijakan The Fed itu bakal memberikan pengaruh ke financial market, dan salah satunya adalah harga kripto ya. Dengan kenaikan suku bunga atau selama suku bunga masih dinaikin ya, stok mungkin akan bergerak cukup volatile. Nah, di sini yang dimaksud dengan volatile sama dia, kalau menurut saya sih lebih ke arah bear market ya guys ya. Jadi resiko untuk bear marketnya akan lebih signifikan dan lebih tinggi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalian perlu paham juga guys, 2020 kenapa kita ngelihat bull run tuh sangat smooth, sangat mantep ya. Karena The Fed itu cetak duit dengan istilah easy money, bukan istilah easy money sih, pada kala itu namanya adalah quantitative easing. Artinya mereka cetak duit, mereka beli surat utang, mereka beli, ya pokoknya intinya mereka edarkan uang supaya ekonomiknya itu atau pertumbuhan ekonominya bisa dijaga dalam tanda kutip karena pengaruh dari COVID-19. Tapi rupanya yang di luar dugaan itu adalah kemarin waktu Rusia nyerang Ukraine, bukan kemarin sih, beberapa waktu yang lalu, itu ternyata mempengaruhi supply chain dari kondisi global ya. Jadi secara global inflasi itu di mana-mana, termasuk salah satunya di Indonesia yang kita juga merasakan. Walaupun Indonesia itu baru naik dari 2%-an jadi 3%-an lebih kurangnya. Nggak terlalu separah seperti negara Amerika. Cuman yang perlu dipahami guys, kalau misalnya dinilai dari angka, kita harus paham dulu nih. Indonesia itu kan negara berkembang. Jadi kenaikan seperti ini sebetulnya juga merupakan suatu pertanda lah atau peringatan lah untuk kita juga bisa harus lebih hati-hati dalam spending ya. Jadi kita harus waspada dan sebisa mungkin harus ya buckle up lah, kalau kita bilang pakai seat belt lah ya. Jangan terlalu banyak belanja yang tidak diperlukan. Terus kalau bisa harus ada dana darurat ya untuk saving supaya kita bisa survive dari potensi yang namanya kondisi resesi ekonomi secara global dan inflasi ekonomi secara global ya. Jadi itu adalah faktor yang kita perlu perhatikan. Nah, dengan kondisi seperti ini, selama ya pada intinya ya, selama The Fed naikin suku bunga, itu kan kita tahu berarti mereka sebetulnya ingin mengatasi inflasi dengan kenaikan suku bunga dan mengurangi balance sheet-nya mereka ya, supaya di sini tidak terlalu berlebihan ya inflasinya. Nah, kalau misalkan mereka meningkatkan suku bunga, kemudian balance sheet-nya dikurangin, berarti kan mereka ngurangin liquidity di pasar. Otomatis kita nggak bisa mengharapkan bull run terjadi dalam waktu dekat ya. Anggapannya selama inflasinya masih tinggi, berarti kita akan tahu nih guys ya, yang namanya market untuk back to bull run 40.000, 50.000, bahkan $100.000 buat Bitcoin itu saya rasa masih jauh istilahnya. Kenapa? Ya minimal CPI-nya diatasi dulu, baru nanti mungkin The Fed bisa cetak duit lagi, dia lakukan QE lagi, baru kemudian dia stimulate ekonomi lagi, dan mungkin perlahan-lahan kita back to bull run ya. Saya kira seperti itu. Nah, faktor lain yang kita perlu perhatikan adalah pertanyaan ya. Ini sebenarnya pertanyaan. Kalau misalnya kenaikan suku bunga itu bakal pengaruh nggak sih terhadap stock market? Kan korelasinya positif nih. Pertanyaannya adalah kalau misalkan stock marketnya turun, apakah Bitcoin-nya juga turun kan? Kita mencoba untuk mencari tahu dampak dari kenaikan suku bunga terhadap stock market itu sendiri. Nah, rupanya guys, kalau misalkan secara short term ya, untuk short term, dampak dari kenaikan suku bunga ke stock itu cenderung merah ya, cenderung merah. Akan tetapi, in the long term, rupanya itu cenderung positif. Nah, kalau ngelihat dari kondisi seperti ini, memang sih yang namanya kenaikan suku bunga itu, mungkin kita akan berpikir kayak, ya pokoknya kalau naikin suku bunga, market bakal turun, bakal crash. Rupanya enggak juga ya. Kita bisa ngelihat juga loh situasi atau kondisi di mana market itu bisa aja malah jadi positif gitu. Cuma permasalahannya adalah make sense nggak dengan kondisi ekonominya saat ini, di mana inflasinya berlebihan, kenaikan suku bunga ini ya bisa dibilang benar-benar akan diupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi inflasi yang berlebihan itu ya. Jadi banyak banget pertanyaannya guys sebenarnya kalau bagi kita ya. Cuma kalau misalkan berdasarkan analisis, buat saya bikin jadi lebih simple. Selama kenaikan suku bunga ya itu masih berjalan, dan selama The Fed itu masih berencana untuk mengurangi balance sheet-nya mereka, berarti mereka mengambil liquidity di pasar,
artinya market kripto mungkin masih akan tertekan, mengikuti korelasi positif daripada pasar saham. Jadi, selama pasar saham tertekan, market kripto juga kemungkinan akan tertekan, ya. Kita kembali lagi ke historical data yang sudah pernah kita sampaikan berkali-kali di video yang terakhir, di mana kita ngebahas untuk mid to long term, harusnya market kripto di sini masih akan lebih cenderung tertekan. Plus Bitcoin sendiri. Kenapa? Karena Bitcoin di sini secara historical data setiap kali setelah dia halving, diiringi dengan 2 tahun atau 1,5 tahun bull run dan kemudian dilanjut ke bear marketnya. Dan bear marketnya berdasarkan historical itu koreksinya bisa 80%-an guys. Dan saat ini kita itu ongoing kalau kita lihat ya, penurunan pada market crypto untuk saat ini itu berkisar lebih kurang bottomnya itu 74%. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dia masih bisa turun 80%, berarti ekspektasi harga bottom potensi untuk Bitcoin sementara ada di $13.300 ya. Dengan catatan seperti yang tadi kita sudah bahas, di mana selama The Fed masih meningkatkan suku bunga dan dia masih mengurangi likuiditas di pasar, artinya market untuk benar-benar bertumbuh mungkin masih jauh dari kata aman ya untuk dia back to bull run. Saya rasa seperti itu adalah faktor yang kita perlu perhatikan untuk saat ini. Nah, kemudian kondisi fundamental yang juga nggak kalah pentingnya ya adalah masalah saham atau pasar saham itu sendiri merespon data positif daripada laporan beberapa corporate di Amerika yang ternyata guys laporan kuartal 2-nya itu terlihat cukup positif. Ya, jadi di sini meningkatkan optimisme pasar, di mana kalau kita lihat para investor atau pelaku pasar itu mulai berpindah menuju ke aset berisiko pekan lalu setelah menerima ya kalau kita bilang absorbing itu setelah mendapatkan informasi lah di mana ada beberapa korporat itu di Amerika itu menunjukkan hasil yang positif pada kuartal 2 kemarin. Jadi bagi sebagian para pakar di sini menilai bahwa ada potensi market itu sesegera mungkin akan menemukan bottomnya. Kalau bagi mereka sih has found a bottom, jadi bagi mereka ya sudah menemukan potensi bottomnya gitu. Tapi kalau menurut saya sih harusnya nggak secepat itu. Cuman statement ini bisa menjadi sebuah good news ya untuk kita. Istilahnya kita sama-sama paham nih guys. Ini satu note yang perlu kalian pahami. Market memberikan maksimal opportunity bukan pada saat dia sedang bull run. Pada saat bull run itu seharusnya pada saat kita exit dari market. Tapi kalau kita lihat kondisi saat ini, pada saat kondisi marketnya itu sudah memasuki bear market, berada di penghujung bear market, disitulah maksimum opportunity yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau kalian benar-benar berencana untuk berinvestasi, disinilah poin murahnya. Ya, tapi dalam tanda kutip kalau kita ngomongin investasi harus siap nge-hold atau siap nahan 3 tahun maybe, 2 tahun maybe, atau bahkan 5 tahun, 6 tahun itu harus siap ya. Kemarin saya ada nonton satu video YouTube yang dia tanya-tanyain orang-orang di Wall Street. Ternyata bagi mereka, para expert, terutama buat mereka yang udah berusia lanjut, itu mereka cuma ngomong kayak gini, I buy more, ya, wait until 5 to 10 years dia bilang. Jadi buat lu yang masih muda katanya, lu harus belajar invest untuk ngelihat jangka panjang, bukan untuk ngelihat beli sekarang and then sebulan 2 bulan lagi udah menghasilkan return yang maksimal. Nah, dia seperti itu bilangnya guys. Jadi ya ini adalah maximum opportunity untuk kita pertimbangkan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dengan situasi saat ini, ya memang kita nggak ada yang bisa tahu bottom dari market itu benar-benar ada di berapa. Kalau saya mungkin bilang 13.000, belum tentu di 13.000, bisa jadi 10.000, bahkan bisa jadi 9.000 atau 8.000 ya. Ketika dulu orang bilang nggak mungkin jatuh di bawah 10.000 lagi, faktanya ya di tahun-tahun sebelumnya pernah ada kok kondisi market itu setelah dia naik kenceng ke 20.000 akhirnya tembus lagi kok ya angka 10.000, bahkan di perdagangan terendahnya itu di $3.000 pada tahun 2018, dan itu cuma 4 tahun loh selisihnya sama sekarang. Jadi kalau misalnya kita lihat seandainya nanti di bear market separah-parahnya kita balik ke 13.000, at least secara value kalau kalian invest 4 tahun dari 3.000 naik ke 13.000 atau 12.000 let's say, itu udah 4 kali. Which is setiap tahun kenaikan aset kalian itu bertumbuh senilai 100% dari modal awal.
Ya, kalau modal awalnya 10 juta, ya tahun kedua jadi 20 juta. Tahun ketiga itu jadi ya masih 30 juta gitu ya. Karena intinya kan dihitungnya kali 4. Intinya kan seperti itu. Cuman yang pasti adalah kali 4 selama 4 tahun itu tetap lumayan guys. Kalian taruh di deposito aja, itu bunganya cuma 4%, 3%. Which means dalam 4 tahun itu cuma dapat 13%, 12% ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah satu faktor yang tentu saja kita sebagai investor sangat mempertimbangkan. Jadi kalau kalian mungkin sebagian bilang kayak selama lagi dip buy aja terus, akumulasi terus. Yes, bener banget. Cuma permasalahannya harus perhatikan juga money management ya. Jadi kita nggak bisa cuma sembarangan beli aja tanpa adanya pertimbangan money management yang baik. Karena resikonya adalah nantinya bisa mempengaruhi kebutuhan kita lah sehari-hari ya. Jangan sampai dana yang kalian pakai adalah dana panas. Itu sih sedikit pesan dari saya terakhir ya. Jadi yang pasti adalah untuk pekan ini tambahan informasinya ya. Rilis laporan laba rugi daripada Apple dan Microsoft itu akan menjadi salah satu faktor penentu juga untuk arah pergerakan stock market. Nah, ekspektasinya adalah stock market di sini bisa setidaknya positif ya. Kalau misalkan setelah nantinya rilis data kenaikan suku bunganya 75 basis point ternyata diiringi dengan bahasa yang lebih soft atau halus untuk masalah kedepannya daripada si Jerome Powell, which means sebenarnya agak nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin sih, mungkin aja tapi agak kecil probabilitasnya. Mungkin kita bisa ngelihat malah relief rally setelah kenaikan suku bunga. Ya, itu adalah satu faktor yang tentu saja kita harus antisipasi. Jadi kita juga nggak boleh fanatik karena kita ngelihat market bisa turun, pokoknya gue short terus lah, apapun yang terjadi gue short terus. Tetap kita harus waspada terhadap any possibility. Jadi kalaupun kita mau nge-short, at least kita cari timing terbaik. Setidaknya itu pesan dari saya terakhir. Dan satu lagi tambahan, good news, Bitcoin record Bitcoin ya, itu tercatat ya bahwa Bitcoin records nggak lo ya, Bitcoin tercatat trading volumenya itu 2 kali transaksi atau trading volume daripada Apple. Yang mana kita sama-sama tahu yang namanya stock market itu sudah mature dan Bitcoin itu bisa ngejar ya. At least di sini kita lihat bahwa market itu mulai tertarik lah terhadap market cryptocurrency. Jadi mudah-mudahan dengan meningkatnya crypto market market cap pada cryptocurrency, harapannya adalah nanti pada saat bull run itu naiknya benar-benar signifikan ya. Paling setidaknya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video update kali ini terkait dengan fundamental. Yang paling penting keseluruhan ya, ini adalah rangkuman terakhirnya atau ringkasan atau kesimpulan. Kalau buat saya, sekali lagi saya tekankan, selama kita ngelihat kenaikan suku bunga dan The Fed itu berencana untuk mengurangi likuiditas di pasar, berarti kita sama-sama paham nih guys, market belum siap untuk bull run. Ya, intinya dari saya itu aja. So, I think that's it. Once again, thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga kiranya video ini bisa memberikan manfaat yang positif sebagai bagian daripada referensi dan juga analisis teman-teman. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye.